Itu belum ada ya? Yang online ya? Ini sama anak. Belum ada. Kosong. Untuk jawaban nomor 1, TPS 2 adalah yang C. Kalau yang A itu kurang pas karena bahwa yang pada kalimat yang pertama itu kan diprediksi, bukan mencapai. Kan pada kalimat pada tahun 2018 pada paragraf pertama itu kan diprediksi. Kalau di jawaban itu mencapai, nggak sama. Berarti yang paling pas jawaban nomor 1 adalah yang C. Apa? Sama tabelnya. Saya sama tabelnya kemarin. Oke. Yang ini kurang paham. Oh gitu. Ya ini saya bahas lagi soalnya yang paling tepat itu jawabannya nomor 3 itu yang grafik itu jawabannya yang E. Oke, bentar habis ini. Berarti 1C ya. Nomor 3, berdasarkan grafik di atas pada tahun berapakah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi ketiga terendah? Oke, yang pertama, pertumbuhan pertama itu pada tahun 2015, yaitu 4,78. Yang kedua, itu terletak pada 2014, 5,02. Baru juga 16 sendiri-sendiri ditulis tahunnya. Penurunan soalnya, kenaikan pada tahun 2015. Ya kemarin nyatakan yang tulisannya yang kurang jelas. 2016 berapa itu? 5,2. Berarti tahun ketiga adalah tahun 2016. Bukan 2017. Mbak Bila, apa kurang pahamnya yang mana? 23 itu yang benar jawabannya yang di 2016. Iya, 2016. Kenapa? Karena ditulis sendiri-sendiri 2014 sendiri pada tahun kedua, meskipun sama. Yang ketiga adalah 2016. Soalnya kenaikan dari tahun 2015. Kalau dilihat dari grafiknya. Kenapa Mbak yang depan? Ada sedikit kebingungan untuk nomor 3? Apa? Kan tahun pertama. Yang mana? Oh iya, itu tipe. Itu 2016. Nomor 3, Palisa yang kebingungan. Kenapa kok bukan 2017? Karena dilihat dari grafiknya. Grafiknya 2015 kan 4,79. Kalau 2016 5,2. Berarti itu kenaikan dari 2015. Apa ada sedikit kebingungan? Hah? 2015 kan terendah pertama, Mbak. Oh, ini kan yang dicari pertumbuhan ekonomi ketiga terendah. Kalau yang kedua kan pada tahun 2014. Terus yang ketiga 2016. Apa ada sedikit kebingungan nomor 3 tentang grafik? Oke, lanjut. Nomor 5 ya. Nomor 5 itu sebenarnya kalau dilihat dari grafiknya itu kemarin jawabannya apa? Nomor 5. Yang benar itu adalah yang B. Kenapa B? Karena dilihat dari grafiknya bisa jadi kan grafik terakhir itu berapa? 6, berapa itu? 5,07 ya? Yang 2017? 5,07 ya? Nggak jelas loh kemarin. Oke. Bentar. Kemarin nggak terang. Bentar ya.
tentang grafiknya. Oke. Kelihatan? Mulai dari sini. Kalau tahun 2010 itu 6,81. Tahun kedua 2011 adalah 6,44%. 2012 6,19%. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? 2013 5,56%. 2014 5,2%. 2015 adalah 4,79%. 2016 5,02%. 2017 5,07%. Dilihat dari grafiknya, bisa jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat lebih dari 6%, lebih tepatnya. Untuk jawaban nomor 5. Jadi jawaban nomor 5 yang benar adalah yang B, bukan yang C. Dari 1, 3, dan 5, apakah ada pertanyaan? Mas Dandi, mohon HP-nya dimasukkan terlebih dahulu, yang masih bermain HP atau tidak. Oke. Kita lanjut ke yang kemarin nomor 41. Oke, langsung. Siapa yang membaca? Ayo, gagasan utama. Gagasan utamanya gagasan inti. Gagasan utama adalah kalimat yang menjadi dasar dari sebuah kalimat penjelas dan pengembang dalam sebuah karakter. Kalau dilihat dari nomor 41, kira-kira apa jawabannya? C sama C. Siapa yang B? Dilihat gagasan utama, kan gagasan utama adalah gagasan inti. Maksudnya gagasan yang dapat dikembangkan dari untuk kalimat selanjutnya. Iya, biasanya di garis utama. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Kemenangan Liverpool atas Tottenham Hotspur memberikan keangkeran stadion. Belum masuk ya yang online. Atau masih bingung tentang gagasan utama? Mbak, Mas? Enggak. Mas Ulil? Masih bingung enggak? Enggak. Enggak tidur kan ya? Oke, lanjut nomor 42. Bukan yang dari pada. Sebenarnya kan, iya disambung. Biasanya kan dalam KBI itu daripada itu disambung, bukan dipisah. Kalau menalan itu tidak. Berarti nomor 42 adalah jawaban yang D. Oke, sebentar saya izin ke depan dulu ya.
Habis pelajaran fisika ya? Kimia fisika. Kimia. Saya kira fisika, soalnya PHP. Iya. Oke, lanjut nomor 43. Langsung lihat kalimat 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang memiliki opsi A? Lihat tanda baca koma, titik. Ah ya, kenapa A? Diganti. Iya. Itu nggak usah pakai tanda koma kan? Tanda koma. Seharusnya tidak pakai koma. Kalau kalimat 6, itu tidak ada yang menunjukkan penggunaan tanda baca. Kalimat 7 juga, cuma tanda titik di akhir kalimat. 8 juga, dan 9. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Sementara itu betul. Itu menunjukkan kalimat induk dan kalimat inti. Lanjut, nomor PUDI. Kalimat manakah yang salah satu? Kemarin ada pembahasannya itu yang bercetak miring. Apa? PUBI. PUBI itu penggunaan tanda ejaan yang benar menurut bahasa Indonesia. Yang pakon, maksudnya yang sah. Tidak bisa diganti apapun. Ayo. Ada yang memiliki opsi B atau E? Ayo, opsi A, B atau E? E. Gak usah bentar. Ayo. Kenapa E? Karena itu reaksi itu kayaknya antara reaksinya sama publikasi. Kan itu penggunaan tanda baca malah. Penggunaan tanda baca yang tidak sesuai malah yang nomor 2. Ini kan yang ditanyakan adalah yang penulisannya yang tidak sesuai. Ayo, jangan sampai terkecoh. Mas, siapa? Merah itu siapa namanya? Dimas, nggak bawa buku kah? Nggak bawa buku. Ayo dilihat bukunya. Jangan mengelamun. Dari pagi ya tadi ya? Sudah sarapan? Kok bisa belum? Kok bisa belum? Waduh, sebaiknya sarapan dulu. Soalnya saya sudah. Oh, saya sudah sama sini ya. Saya sudah. Bisa minum kalau mau minum, tapi kalau makanan berat seperti padang itu jangan ya. Nanti saya kepingin ya. Jangan.
Minum aja nggak apa-apa. Hah? Ya nggak apa-apa, kan makanan berat itu kan. Minum aja nggak apa-apa gitu, kalau mau minum. Silakan. Ayo, nomor 44. Kalau itu kebanyakan penggunaan tanda baca yang salah. Kenapa The read itu penggunaan, kemarin kan dibahas kalau penggunaan huruf miring. Bentar. Kemarin apa? Yuk. Penggunaan bahasa miring kemarin. Nah, kan jika kata atau frasa berbahasa Inggris, santai. Bentar ya. Ini, jika kata atau frasa berbahasa Inggris berupa nama organisasi, penulisannya tidak dicetak miring. Kan itu menunjukkan nama organisasi. Kata apa tadi? Dari. Berarti untuk yang benar adalah yang kok bisa? Ayo, derit. Kan pada kalimat 5 itu kan deritnya miring. Seharusnya kan tidak miring. 5. Coba sampean lihat kalimat nomor 5. Deritnya itu miring atau enggak? Seharusnya enggak. Berarti jawabannya B. Jangan sampai terkecoh. Iya. Sabar. Sampai Mas Dimas ya itu ya? Apa Mas Dimas? Mas Dandi. Mas Dandi jangan tidur ya. B jawabannya. Mas Dandi jangan tidur, Mas Ulil. Terus yang belakang sendiri itu siapa? Raka ya? Oh, Sultan Raka. Bisa dipindah di belakang, Mas. Di belakang, di depan maksudnya. Bisa pindah di depannya, Mas. Dimas, biar enak. Itu Mas siapa? Yang Sultan ini kan? Sultan kan itu. Ini Sultan, terus yang ini. Jauh ini apa? Aldi bisa pindah di depannya. Ya, Sultannya bisa di depannya Dimas. Biar enak. Oke, kita lanjut nomor 45. Siapa yang membaca? Ayo kalimat. Bentukan kata. Bentukan kata tuh kayak mencatatkan, seharusnya tuh dicatatkan bukan menyatakan. Oh, itu ada itu di kalimat itu kuncinya saya. Itu seperti kata mencatatkan, itu seharusnya bukan menyatatkan, tapi dicatatkan. Itu ada di kalimat itu. Ayo, kalimat berapa? Terdapat pada kalimat 8. Coba kita baca, Chelsea mencatatkan. Kayak tidak enak toh, masih kita membacanya. Dicatatkan. Seharusnya dicatatkan. Tercatatkan seharusnya itu. Tercatatkan bukan. Berarti jawabannya nomor 45 adalah yang D. D. Nomor 8. D. Ya. Dada. Nomor 8. Selesai bukan pulang ya. Tapi masih lanjut ya. TPS 3. Kemarin habis tryout apa? Semua. Prima sama. Ada kesulitan enggak?
Oh, banyak. Ya. Terkecoh, sampai ada yang terkecoh. Membingungkan. Bahasa Indonesia mesti ada jawabannya juga. Ada yang benar-benar jawaban benar, ada yang buat kita terkecoh ya intinya. Kayak tadi yang nomor 1 tadi. Itu bahasa Indonesia. Tapi ada kesulitan sampai nggak bisa banget. Ini sudah nggak ada ya. Yang lain? Langsung ke kata kuncinya. Jangan langsung kita tuh menuju ke itu teks paragrafnya, jangan. Terus buat kita males malah. Langsung kita ke soalnya saja. Kan pertama kan saya bilang gitu. Kita langsung ketuju ke soalnya. Apa yang diminta soal itu? Kalau misalnya kayak gini kan ada kalau paragraf baru kan kayak ada spasi ke dalam kan. Kalau itu nggak ada itu tidak ada kata kayak nomor 1, 2. Nggak ada. Jadi kalimat itu nyambung. Kalimat awal itu kayak Itu semua teks. tapi ada kalinya Ya kita lihat langsung dari lihat langsung soalnya sama jawabannya. Jangan langsung ke mana teksnya. Benar Mas Muhammad Dandi, malas mau baca. Nanti 2 kali mengulang membaca malah. Habis baca teks, terus kita baca soal lagi, terus baca teks lagi. Malah kita membuang-buang waktu. Kita lihat kata kuncinya. Seperti itu. Ada yang lain ditanyakan untuk soal kemarin, Seot? Apa yang sulit? Keren. Pokoknya intinya kunci bahasa Indonesia ketika mengerjakan itu, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Jangan langsung membaca. Intinya. Lihat kata kunci. Kayak tadi, penggunaan tanda baca. Berarti kita langsung cari tanda baca. Lihat 5, 6, 7, 8. Kita lihat tanda baca. Mesti tanda baca kayak koma, titik, terus titik 2, titik, koma. Itu. Kita lihat. Itu langsung jawabannya. Oke? Langsung ke TPS 3. Jangan sampai terkecoh. Pernyataan yang benar, berarti kita langsung ke paragraf pertama. Kita cocokkan dengan jawabannya opsi A, B, C, dan D, dan E. Artinya lengkap. Itu yang online juga ada? Ya. Online sama AI. Yang 1 orang dari Sentek tidak ke sini. Yang Dari Sentek. sudah. Di absen sini ada? Iya. Jadi yang nggak masuk cuma online. Iya online belum masuk juga. Yang Sentek pindahan kan cuma Nabila ya. Yang Sentek pindahan. Oh sosial. Oh indah itu. Sebelumnya Mas. Oke, ayo paragraf 1 pertama. Yang pertama. Kita lihat paragraf 1. Menonton film di bioskop berdampak baik untuk psikis seseorang. Benar atau tidak? Tahu nggak artinya psikis itu apa? Psikis itu apa? Belum tahu. Hah? Kondisi mental seseorang. Itu artinya psikis. Kondisi mental seseorang.
Rambutmu kesok, rambutmu dulu. Nah, itu bahasa Indonesia juga itu. Bingung malah. Ayo. Jawaban opsi A. Hah? Kok enggak? Bentar. Oh, berarti enggak, berarti ya. Opsi A. Itu terdapat pada kalimat Itu yang habis dari sini. kan ini. Di samping sebagai sarana hiburan, menonton film di bioskop ternyata juga memberikan dampak baik bagi kesehatan dan emosi seseorang. Saling berhubungan dengan psikis enggak? Iya. Masih ya, saling berhubungan. Oke, jawaban nomor A bisa jadi. Kita simpan dulu. Kita lihat ke opsi yang lain. Opsi yang B. Seseorang tidak akan mudah diserang penyakit jika sering menonton film. No, tidak. Tadi salah untuk opsi B. Itu caranya ya. Kita langsung ke C. Menurut John Wesley, menonton film merupakan salah satu bioterapi. Bioterapi itu Bioterapi sama bioterapi itu sama apa beda? beda. Bentar. Bentar. Tak carikan opsinya. Kemarin tuh saya sudah ngapet di mana ya? Bioterapi itu ya salah satu jenis terapi. Kalau bioterapi itu kayak pengobatan, terapinya orang penyakit kanker. Bioterapi. Tapi ini benar, itu salah satu jenis terapi yang merupakan literatur seperti buku atau kayak ini betul. Berarti kalau orang kanker Terapinya pembacaan buku. Kalau menonton film. Kalau bioterapi itu kayak penyakit kanker kayak apa? Terapinya penyakit kanker seperti kanker itu. oh, Tapi beda toh? Kan juga. beda. Tadi C salah. Yang D Enggak. salah. Hampir benar. Tapi nggak dibahas. Di situ kan cuma mengatakan jenis terapinya yang menonton film saja, yang melakukan literatur. Dan contohnya seperti buku dan karya sastra. Berarti untuk jawabannya E juga salah. Berarti jawabannya A. Yang tanya biblioterapi tadi siapa? Terapi psikologi dengan menggunakan buku atau bacaan sebagai jembatan. Oh, berarti di sini bukan. Iya, benar. Maksudnya salah. Iya. Beda. Bukan tulisannya sama, tapi artinya kan beda. Terapi. Alurnya Istirahat ya? Jam istirahat kan? Oke, lanjut. Berarti jawabannya yang A. 2. Kita langsung ke ketiga aja. Horor, drama, kartun. Oke. Di sini, Iwet ingin menonton film bergenre horor. Berarti horornya 1. Ya. Itu. Di pada ketiga. horor, drama, kartun, Drama musikal. Oke. Tadi horornya 1 kita tulis ya di sini ya. Kelihatan nggak? Horor, drama, musikal. Yang kedua, Siska. Action. Terus kartunya 2. Terus Ima. Horor. drama, komedi, berarti horornya 2.
Horornya 2, dramanya 2, kartun 2, musikal 2, masih ya. Nah, di sini masih ada kata olah, action. Bentar. Oke, selesai kan? Kita horornya 1. Jadi berapa itu? Horornya berapa? 3. Dramanya? Kartunya? Musikal? Science fiction? 2. Action? 4 ya? Komedi? 4. 4 ya? 4. Ayo. 3. 1, 2. Ya, cuma 3. Oke? Tadi yang dicari kan itu tadi apa? Yang tidak mungkin ditonton. Kartun, musikal, science. Drama tadi berapa ya? 3 kan? Cuma 2 ya? Tapi kalau jawabannya drama, kartun, musikal, dan drama itu tidak ada. Yang benar adalah drama, kartun, dramanya 3 ya, kayaknya 3 ya. Berarti yang benar kartun, musikal yang D. Lanjut. Kecepatan enggak? Kalau kecepatan bilang ya. Artinya kecepatan. Nomor 3. Film yang mungkin paling tonton bersama. Kayaknya kan terbanyak tadi apa? Horornya tadi 4, say. Antara gentayangan. Ya bentar, actionnya itu cuma 1, 2, 3. Actionnya bukan 3 ta itu tadi. Bukan 4, 3 ya kayaknya. 1, dinopi 1, diolahnya 1. Terus disiskannya itu 1. Berarti cuma 3. Tadi yang mungkin paling ditonton bersama adalah yang horor. Kan 4 suara. Jadi jawabannya nomor 3 adalah B. Kebingungan untuk nomor 2 dan 3? Mas Dandi, Mas Dimas. Mas Dimas sekarang nomor berapa? Oh, apa 3 jawabannya? 3. Apa? Tidur ya tadi ya? 3B. 3B. B itu gentayangan atau gentayangan itu horor atau enggak? Ya, oke. Jangan tidur ya. Oke. Lanjut nomor 4. Apa? Tadi sekian section tadi apa? Siapa?
Siska, Oh iya, tapi oh iya, Bu. Nggak ada yang itu ada SS. Siska dan Nopi ya. Nopi Siska. Enggak, maksudnya nggak ada sin. Imanya nggak ada. Berarti Ima. Bentar. Ima itu tadi apa? Ima, namamu gimana, Ima? Kan Imanya kan tadi nggak ada itu. Skin infection tadi itu nggak ada. Kan yang tidak ada di jadwal tayang kan itu musikal. Ayo, musikal sama ini. Jadi yang paling benar Ima dan Iwet. Soalnya pada musikalnya. Berarti jawaban nomor 4 adalah yang Ima ini siapa? Nomor 5. Kenapa? Kenapa? Yang kapan itu? Ini SNMPTN sudah pengumuman atau belum? Ini ya. Ternyata kemarin saya membaca itu cuma diambil kan kalau dulu saya itu bisa ikut ujian 2 kali. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Hanya sekali. Kalau dulu saya itu kalau nilainya yang pertama kurang bisa ikut yang kedua. Tapi sekarang tidak peraturan. Ini yang banyak pilih UM ya? Kita doakan keterima yang ini UM. Banyak pinter-pinter milih jurusan yang di UM. Paling yang diminati itu PGSD, yang tahun kemarin itu PGSD sama yang PPKN. Itu banyak yang diminati. Oke, kita lanjut nomor 5. Apa nomor 5? Mas Dandi, jangan membuka forum di dalam forum ya. Mas Dandi, Rina. Ya. Oke. Kita langsung nomor 5. Berarti itu horor. Olah. Jawabannya D. Horor. Hello People itu drama, horor, sama essence. Oke. Nomor 6 sama 7. Ini saling berkaitan. Pernah diajari premis? Ini premis nih. Atau premis kayak coret-coret yang memiliki kata yang sama? Pernah diajari nggak bahasa Indonesia? Jika ada kata semua dan beberapa, itu pasti jawabannya apa? Jika ada kata semua, pada kalimat pertama itu semua. Kalimat kedua beberapa. Kesimpulannya, jawabannya apa? Nggak paham? Oke. Nih. Sama kita cocokkan pada kalimat nomor 6. Semua yang tayang di bioskop X pada bulan April adalah film komersil. Beberapa yang tayang di bioskop X pada bulan April bukan film horor. Kesimpulannya yang tepat adalah
Jika ada kata semua dan beberapa, pasti kesimpulannya adalah jawabannya beberapa. Kita lihat nomor 6. Kalau ada jawaban yang semua, itu pasti salah. Iya, pasti jika ada kata semua dan beberapa pada kalimat tersebut, kesimpulannya pastinya itu beberapa. Ini sering terjadi, nanti UTBK sering keluar. Premis ini. Ini seperti logikanya matematika. Semua, nih katanya ya, semua yang tayang di bulan X pada bulan April, sama yang pada kalimat kedua, yang tayang di bulan X pada bulan April, itu sama atau tidak? Sama. Premis itu menunjukkan, kalau itu premis yang sama, kita dapat mencoretnya. Oke, kita coret. Kita coret. Kelihatan ya? Bisa pakai logika juga, tapi logikanya mesti ada yang tidak masuk akal. Nanti jika kalian menemui soal seperti ini. Terus kan tadi semua A adalah B, beberapa C adalah A. Kesimpulannya beberapa C adalah B. Kan tadi yang sama kan kita coret. Benar atau enggak? Kita coret ya. Tadi tinggal apa? Ya, tadi beberapa C adalah B. Kita masukkan ke soalnya nomor 6. Yang tayang di bulan X pada bulan April itu masuk A. Film komersil itu masuk B. Kan tadi semua A adalah B. Dan ini film komersil ini masuk ke dalam B. Yang tayang di bulan X kan sama A kan? Terus yang kedua, film horor itu masuk yang C. Berarti yang benar adalah beberapa C merupakan komersil. Ada kesulitankah tentang premis? Ini sering terjadi, sering keluar di UTBK. Ingat-ingat aja, jika ada kata semua dan beberapa, pasti kesimpulannya itu beberapa. Dan kata kalimat selanjutnya, cari kalimat yang masuk akal. Ya. Kalimat yang masuk akal. Kalau tidak ada, ya kita lihat di jawabannya itu. Biasanya masuk akal yang ini premis apa itu? Silogisme. Bingung ya? Gitu ya? Ada kata lain Apa? Ya, iya ini nanti saya jelaskan. Bentar. Kesimpulan itu ada 3 macam. Silogisme, tolen, dan ponen. Silogisme yang tadi, yang kita bahas tadi, itu menunjukkan kesimpulan silogisme. Jika tolen. Contohnya tolen ini. Kan tolen itu P sama dengan Q. Nah, negasi Q itu yang berlawan dengan Q. Seperti ini. Maka saya makan. Negasinya Q, saya tidak makan. Negasi itu kayak ini. Yang berlawanan dari yang Q. Lawan katanya yang Q. Pasti kesimpulannya adalah navigasi yang P. Q-nya sama. Tinggal yang navigasi sama yang P. Jika dimasukkan pada kalimat ini,
Jika saya lapar, itu P, Ki, atau negasi Ki. Jika saya lapar, menunjukkan apa? P, Ki, atau negasi Ki. Negasi Ki itu yang berlawanan dengan Ki. Jika saya lapar, kalimat ini menunjukkan P, Ki, atau negasi Ki. Bingung ya? P itu kalimat yang sama. Kalimat yang sama. Kalau yang Ki itu kayak kalimat maka saya makan. Ya. Yang kedua, negasi Ki itu saya tidak makan. Kan maka saya makan itu positif. Saya tidak makan itu negatif, berlawanan. Contohnya, maka saya tidur. Jadi negasinya Ki yang pada kalimat dua itu saya tidak tidur. Itu contohnya. Ada kata tidak. Kalau ada kata tidak itu disebut negasi Ki. Ini sedikit sulit kalau premis ini. Jadi, jika saya mempunyai kalimat ini, jika saya lapar, maka saya makan. Itu pada kalimat pertama, premis pertama. Premis yang kedua adalah saya tidak makan. Kesimpulannya apa? Oh, kan di dalam rumusnya P sama dengan Ki. Ki navigasi Ki. Kesimpulannya negasi P. Masih bingung nggak? Berarti antoninya berarti lawan kata yang itu. Kan kita lihat rumusnya, Mbak. Ini kan sama, Ki sama Ki sama kan? Kita coret. Tinggal apa? Ini. Enggak tenang. Oh, yang Negatifnya. Kayak matematika kan? Oke. Yang ini. P sama dengan negasi Ki. Yang bawahnya kalimat kedua Ki. Sama dengan kita coret yang sama. Kalau premis itu kita coret. Jadi tinggal apa? P. Jika dimasukkan pada kalimat ini. Jika saya lapar, maka saya makan. Saya tidak makan, berarti kesimpulannya? Saya tidak makan. Ini saya tidak lapar. Oke. Kalau gini. Jika apa yang nanya? Jika saya mempunyai buku, maka saya tidak membeli buku. Pada kalimat pertama. Kalimat kedua, saya membeli buku. Berarti jawabannya pasti? Kan kata pertama, jika saya mempunyai buku. Oke, kita tulis saja. Jika jika saya mempunyai buku, koma, maka saya tidak membeli buku. Sudah masuk yang ini. Kata kalimat yang kedua, saya membeli buku. Mas, Sopi siapa? Mas Ulil. Mas Ulil. Buku ya? Mas Ulil. Ayo, bangun. Cuci muka dulu. Masih, Mas. Kok banyak yang gitu? Ayo, cuci muka dulu aja, nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya apa? Ayo, Mas Ulil sama Mas Dimas cuci muka dulu biar tidak ngantuk.
Ayo, apa? Saya tidak mempunyai buku. Jadi apa sih? Jadi saya tidak sedikit paham atau paham enggak? Sedikit. Ini rumusnya sampean tulis dulu yang tolen silogisme. Jika ada kata premis yang sama, kita coret. Kenapa Mbak Ijo? Oke, kenapa? Sulit. Bingung nggak? Bilang aja yang sulit Mbak. Belum paham. Soalnya kata premis ini sedikit membingungkan. Bisa lebih. 2 atau itu. Pokoknya kita apalah itu tadi. Jika ada kata apabila ada kata semua dan beberapa, pasti kesimpulannya adalah beberapa. Itu sama ingat. Oke. Semua beberapa itu pasti jawabannya beberapa. Kalau nama orang dan jika itu pasti jawabannya jika. Itu aja wes intinya. Itu awalnya apa? Mana? Awalnya Nih. kan dia kan sama dengan I sama dengan R. Itu tadi bahasnya yang bawah. Iya, yang bawah. Yang tolen. Silogisme yang tadi yang kita bahas yang pada soal itu. Yang semua. Itu premis. Yang ini. Tolen. Oke, selesai? Kita selesai pukul 10.20 ya. Kayaknya apa lagi? Yang ini. Oke. Oke, ini. Oke, maaf. Terus intinya bisa gitu. Kalau kita lihat kata kunci, kalau nomor 7 apa? Iya, guys. Kalian yang nomor 7? Iya. Kenapa? Ini pakai logika aja kalau masuk. Kalau pakai rumus sedikit sulit ya. Sudah selesai? Oke.
Nomor 7. Berarti nomor 6 jawabannya yang C. Nomor 7. Ayo. Kesimpulan yang tepat itu antara yang C sama yang E. Benar, Pak? Kalau jika itu kan ada kata nama orang dan jika, pasti kesimpulannya adalah jika. Siska dan jawaban opsi B dan D pasti salah. Jika Iwet tidak mau menonton film komedi, mereka tidak menonton bersama pada jadwal paling akhir. Salah. Ini yang C. Iya. Kenapa yang enggak E? Karena Kalau yang E itu melihat film secara bersama-sama, secara bersamaan maksudnya. Seharusnya kan pada melihat dua film seharusnya itu menonton film horor bukan kok komedi. Ayo. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Sedikit bingung nomor 7 atau nggak paham sama sekali. Intinya gitu. Cari yang masuk akal. Jika mereka tidak menonton bersama pada jadwal paling akhir, pasti Iwa tidak mau menonton film komedi. Benar atau enggak? Kan di situ kan mengatakan jika semua sepakat untuk menonton satu genre film, mereka akan menonton bersama pada jadwal paling akhir. Kalau menurut saya yang benar itu jawabannya yang C. Kalau yang E itu mereka menonton bersama-sama dua film sekaligus. Oke, kita lanjut nomor 8. 6 sama 7 ada pertanyaan? Enggak? Masih, Mas? Mas Ulil sekarang nomor berapa, Mas Ulil? Oke. Lanjut nomor 8, siapa membaca soal? Oke. Yang benar. Kita langsung ke paragraf pertama. Kita cocokkan dengan jawabannya. Tingginya potensi bencana alam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh letak geografisnya yang rawan bencana. Bentar. Yo. Tingginya potensi bencana alam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh letak geografisnya yang rawan bencana. Benar atau salah? Kan itu disebabkan letak kawasan cincin api Pasifik, bukan letak geografisnya. Berarti nomor opsi A adalah yang salah. Opsi B, sepanjang tahun 2018, di Indonesia telah terjadi puluhan ribu bencana alam seperti longsor, banjir, kekeringan, dan tsunami. Ya, itu termasuk di paragraf berapa? 2. C. Letak Indonesia di kawasan cincin api Pasifik berpotensi memunculkan bencana bermacam-macam, bencana yang sulit dihindari. Pernyataan ya, digarisbawahi pernyataan yang benar di paragraf pertama. Salah ya. Rawan terjadinya bencana alam di Indonesia disebabkan oleh putusan. Terdapat pada kalimat yang habis karena itu ya. Berarti jawab.
Jawabannya yang D yang benar. Kalau yang E, berbagai bencana di Indonesia yang telah terjadi di Indonesia disebabkan antara lainnya letak kawasan Indonesia. Benar atau salah? Tidak ada di pernyataan keluarga pertama, tidak ada. Berarti jawabannya yang D. Nomor 9. D. 9D. 8D. Maaf ya. Nomor 9. Pernyataan paling mungkin benar. Siapa yang baca soal? Dimas. Apa jawabannya? Opsi A. Bencana banjir, longsor, dan puting beliung tidak mematikan jika dibandingkan dengan bencana tsunami. Benar atau salah? Kayaknya salah ya. Bukan tsunami aja, tetapi gempa bumi saja. Untuk opsi B. Selain gempa bumi dan tsunami, ada bencana yang mematikan berdasarkan laporan BPJ News Indonesia. Kan di sini BPJ News Indonesia merangkum beberapa bencana alam paling mematikan di Indonesia pada 2018. Tidak ada lagi selain gempa bumi dan tsunami. Jangan sampai terkecoh. Tidak ada bencana lagi yang mematikan selain gempa bumi dan tsunami. Berarti nama opsi B salah atau benar? Salah. Yang C. Di Indonesia akan sering terjadi berbagai bencana alam yang disebabkan oleh fenomena alam. Ada nggak kata pernyataan di sini untuk opsi D? Tidak ada kan? Kalau yang D, jumlah korban akibat bencana tsunami akan lebih banyak jika digabung dengan jumlah korban gempa bumi. Ada di pernyataan? Ada. Itu. Sebelum tsunami Selat Sunda memakan korban jiwa sebanyak 3.397. Sama yang berdasarkan data BNPB, kejadian gempa bumi sendiri menyebabkan 572 nyawa. Jika digabungkan, banyak atau tidak? Banyak. Tadi opsi D. Kalau opsi E? Berdasarkan banyaknya jumlah korban, penanganan bencana alam di Indonesia masih belum maksimal. Tidak ada kata pernyataan masih belum maksimal. Berarti yang paling tepat adalah yang D. D. Oke, di sampean langsung ke paragraf ketiga. Siapa yang membaca soal? Kakak ya, Aldi. Oh, Sultan. Mas Sandi udah ada. Belum. Oh ya wis. Oke, lanjut. Ada di sini. Sampean langsung ke paragraf 3, saya bacakan opsi jawabannya biar Pak bolak-balik gitu ya. Oke, opsi A. Sampai lihat langsung. Dari 2010 sampai dengan 2019, Indonesia menjadi pemberitaan media dunia karena bencana alam. Salah. Opsi B. Indonesia terkenal di negara-negara lain karena pemberitaan media internasional
media internasional yang menyayangkan terjadinya bencana alam. Salah atau benar? Salah. Yang C, karena pemberitaan media luar negeri Indonesia dikenal dengan wilayah yang rawan terjadinya bencana alam. Salah atau benar? Salah. Yang C, berdasarkan pemberitaan media dunia, Indonesia mengalami banyak kerugian ekonomi, terutama yang terkait dengan infrastruktur. Nah, yang E, semua media dunia memberitakan bencana-bencana yang terjadi di seluruh kawasan Indonesia yang telah membawa kerugian. Tidak ya, karena tidak membawa kerugian kepada media dunia kan? Berarti jawabannya yang nomor 10 adalah yang D. 2021 ya. Kita lanjut sebentar sampai 10.25 aja. Habis ini ada bimbel lagi. Jam berapa dimulai? 10.30. Oh gitu. Oke. Kurang 4 menit ya, kita selesaikan sampai nomor 20 aja. Ini cuma kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang nomor 1. Apa? Masyarakat yang A, tidak modern. Masyarakat perkotaan. Jadi jawaban nomor 16 adalah yang D ya. Nomor 17. Nomor 2. Itu apa nomor 2 itu? Mempunyai. Perlu diperbaiki atau tidak? Cara kehidupan demikian mempunyai. Tidak perlu diperbaiki ya. Oke, berarti nomor 17 adalah yang A. 18. Ayo kata hakikat. Karena saya melihat di KKBI ya, hakikat itu bentuk tidak baku dari kata hakikat. Penulisan yang benar dalam KKBI itu hakikat. Berarti nomor 18 adalah hakikat. Nomor 19. Menghilangkan kurang tepat. Petaka. Berarti 19 adalah yang 20. Pertimbangan apakah bagian bernomor 5? Sesaji atau sesajen? Bentar. Kemarin saya cari dalam KKBI, sesaji itu memiliki arti sedekah, bukan sesajen. Berarti jawabannya A, tidak perlu diperbaiki. Sesajen itu tidak ada dalam KKBI. Ada sih, tapi tidak memiliki arti. Kalau sesaji itu ada, artinya itu sedekah. Ini. Ya. Berarti tidak perlu diperbaiki. Oke. Kalau 21 itu desa Beringin itu. Nomor 6. Tidak perlu diperbaiki ya. Jadi jawabannya 21 adalah yang oke. Dari nomor 16 sampai 21 apakah ada pertanyaan? Kecepatan? Oke, pembelajaran ini bisa ditutup. Sebentar, sebelum ditutup, berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Doa penutup. Doa.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Kamu jangan ngelamun aja loh. Jangan ngelamun, pikiranmu kosong loh. Saya ngikuti tuh. Belakangmu tuh. Pak, ini saya tutup ya. Ngelamun. Ini betul. Berarti yang kalian tidak masuk ya, Pak? Tak masuk. Simpan dulu, Pak. Apanya? Rekodnya. Oh, belum dimatikan. Iya. Matikan aja.